Bab 3656. Pedang Iblis. Oh iya Erikin, apakah benda di depanmu ini menarik jiwa dewamu? Iblis Fu berkata lagi. Setelah diingatkan oleh Iblis Fu, Erikin juga melihat ke depan ruang itu. Di ruang kosong itu, hampir tidak ada apa-apa. Tidak jauh dari sana, di udara, hanya ada sebilah pedang abadi yang melayang dengan nyala api dan berwarna kemerah-merahan. Di atas gagang pedangnya, di lekukan yang kosong, sebuah permata perlahan muncul. Itu adalah Giok Baoshan, pedang iblis. Keterkejutan terlintas di mata Erikin dan bergumam dengan suara rendah. Melihat benda itu, tidak terduga tetapi masuk akal. Dia kenal dengan pedang itu adalah pedang abadi dalam ingatannya yang dipegang Rian Li yang membunuh ribuan iblis, yang juga merupakan pedang yang meledak pun akan meledak bersama Dewa Iblis. Pedang iblis adalah pedang abadi berdarah yang Erikin tahu di ingatan itu. Menurut pengamatan Erikin, benda itu sepertinya telah bertekad untuk memusnahkan iblis di dunia. Pemilik yang dicari adalah kultivator seperti Rian Li yang gigih dan berdedikasi untuk memusnahkan iblis. Erikin tidak tahu siapa pemilik asli pedang itu, dia hanya tahu bahwa benda itu telah memiliki 38 pemilik, Rian Li adalah yang terakhir. Kekuatan pedang ini tentu sangat besar, yang dapat membuat Rian Li yang tidak terlalu berbakat dan kultivasinya biasa saja menjadi master tingkat teratas di daratan dalam ratusan tahun setelah mendapatkan pedang itu. Tentu saja ada pelatihan keras Rian Li sendiri, tetapi tanpa bantuan pedang iblis ini, dia juga tidak bisa melakukannya. Lagi pula, di antara klan sihir, gelar Dewa Iblis hanya bisa didapatkan oleh master di atas fase Mahayana. Sedangkan Rian Li dari seorang murid menjadi orang yang setara dengan Dewa Iblis dalam waktu ratusan tahun. Saat ini, pedang iblis ini begitu kuat hingga Dewa Iblis harus mengepung dari segala arah dan melepaskan umpan untuk membunuh pedang iblis. Oleh karena itu pedang itu muncul di tempat tidak jauh dari Erikin. Erikin memiliki firasat bahwa selama dia memiliki niat, dia dapat mengambil benda itu. Sampai saat itu, dia akan menjadi pemilik ke-39 pedang ini. Pada saat yang sama, selama dia menunjukkan rasa jijik dan melawan, dia dapat meninggalkan ruang ini dan kembali ke Pulau Darah. Hanya saja pedang ini sepertinya tidak menguntungkan. Semua pemilik yang pernah memiliki pedang iblis mati. Selain itu, apakah dia cocok dengan selera pedang iblis? Sambil menatap pedang abadi ini, Erikin mengerutkan dahi. Pedang abadi ini, dia tidak dapat melihat tingkatannya, tetapi pasti lebih dari tingkat 5 atau 6. Apakah tingkat 7 atau 8 atau bahkan lebih tinggi? Di dalamnya ada roh pedang, jadi dia memiliki kebebasan untuk memilih pemiliknya. Meskipun dia tidak jatuh ke jalan iblis dan selalu bertindak sesuai kata hatinya, tetapi apakah dia adalah orang yang gigih, bahkan paranoid seperti Rian Li? Atau, setelah mengalami penyegelan Dewa Iblis selama bertahun-tahun, memilihnya hanya pilihan pedang iblis karena tak berdaya? Ketika Erikin menatap pedang iblis, pedang panjang yang berapi-api itu sepertinya juga sedang menatap Erikin. Giok Baoshan bergetar dengan keras, seperti sedang memohon penerimaan Ercikin. Pak, pikiran kacau hanya sebentar. Erikin mengangkat tangannya dan meraihnya. Pedang panjang berapi-api yang dapat membunuh Dewa Iblis langsung muncul di tangannya. Ketika menyentuhnya, meskipun hanya roh pedang ilusi yang tersisa di pedang iblis, tetapi pada saat memegangnya, bilah pedangnya tetap memancarkan api yang naik ke langit. Cahaya pedang yang tajam langsung menerangi seluruh dunia. Pedang iblis bergetar,
giok Baoshan di atasnya juga bergetar karena kegembiraan. Mata Erikin juga bersinar dengan tajam. Bercanda, memangnya kenapa jika benda ini tidak menguntungkan? Barang dewa tingkat 8 atau bahkan tingkat 9, bahkan jika hanya roh pedang yang tersisa, aku bodoh kalau tidak memilihnya. Terlebih lagi, di Pulau Tengah, masih ada musuh kuat yang menunggu, masih ada Surya Chen, Yuda Luo, dan lainnya yang harus berusaha menunda waktu untuknya. Untuk mengakhiri semua ini, dia harus mengandalkan pedang iblis. Sebuah suara ledakan. Ketika jiwa Dewa Erikin menyembur keluar dan menyatu dengan roh pedang iblis, ruang kosong di segala arah seketika meledak. Erikin memegang pedang dengan satu tangan, seluruh tubuhnya dipenuhi api yang membubung, dan muncul kembali di puncak gunung. Bagi Erikin, sepertinya sudah lama berlalu setelah masuk ke patung berdarah, tetapi bagi Pulau Darah, itu hanya hitungan detik. Apa yang dilakukan bocah sialan itu? Bagi dunia luar, waktu hitungan detik ini, hanya sekejap mata. Setelah melihat cahaya menghilang, seperti dewa api, Erikin muncul di udara di atas patung berdarah dan melayang. Bobby Gao dan sekelompok bawahannya semuanya melotot dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Erikin memegang pedang, giok Baoshan bersemangat, cahaya memenuhi langit, dan ruang kosong di belakangnya muncul roh binatang sakti yang tak terhitung jumlahnya. Dan Erikin penuh dengan api pada saat ini, tidak hanya pedang api yang terbakar, tetapi tubuhnya juga, sehingga rambutnya juga berubah menjadi warna api. Di matanya yang terbuka, ada dua api yang bergetar. Kemanapun tatapannya menyapu, membuat orang lain merasa seolah mereka akan meleleh. Energi kultivasi Erikin juga terus meningkat di bawah pengaruh pedang iblis. 1 penurunan, 2 kegagalan, bahkan lebih tinggi. Di sekitar Pulau Tengah, langit dan bumi yang semula kacau menjadi semakin tidak stabil, ruang kosong terus terkoyak, dan retakan-retakan tak berdasar mulai muncul di pulau. Laut darah di sekitar terus berombak kencang, seperti tsunami. Ekspresi Surya Chen dan Yuda Luo yang putus asa muncul harapan. Sebelumnya Erikin bergegas ke puncak gunung, mereka masih tidak mengerti maksud Erikin. Sekarang mereka sepenuhnya mengerti. Patung berdarah di puncak gunung ternyata adalah inti dari tempat ini. Erikin jelas mendapatkan suatu benda berharga di inti ruang. Di tanah, Paman Yuan dan lainnya yang berdiri dengan susah payah juga menatap udara dengan gugup. Semua orang tahu bahwa mereka akan hidup atau mati selanjutnya, semua bergantung pada Erikin dan pedang abadi yang tiba-tiba muncul itu. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya memadat ke arah pedang iblis dengan cepat, Erikin mengangkat tangannya perlahan dengan ekspresi dingin. Tempat di mana ujung pedang menunjuk, meskipun ada ruang kosong, tetapi cahaya merah memancar dari ujung pedang. Sebelum si tua kurus yang ditunjuk tersadar, tubuhnya sudah ditusuk. Setelah menjerit, dia langsung terbakar, bahkan jiwa dewanya juga terkunci di dalam api. Pemimpin, tolong. Setelah menjerit, si tua kurus itu terjatuh dan jiwa dewanya musnah. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Si tua kurus setidaknya adalah master fase penilaian 2 kegagalan. Tetapi Erikin hanya mengangkat pedang dan menunjuk, si tua itu langsung mati tanpa sisa. Di udara, Erikin mengangkat tangannya lagi, kali ini dia menunjuk ke Korenoli. Ekspresi Korenoli berubah drastis dan terus kabur ke kejauhan dengan cepat. Jangan. Tetapi cahaya pedang merah sepertinya memiliki spiritualitas. Korenoli tidak ada tempat untuk kabur. Cahaya dengan cepat menembus lagi, Korenoli juga berubah menjadi bola api dan jatuh.
Saat ini, semua orang ketakutan. Sebenarnya benda mengerikan apa yang dipegang Eric Kin, jelas-jelas hanya roh pedang ilusi, tetapi kultivator fase penilaian 2 kegagalan menjadi seperti kertas bekas dan langsung robek di bawah pedang itu. Bersambung.